Perang Donald Trump melawan Iran tampaknya tidak berjalan sesuai rencana dan perang di Timur Tengah sekarang bisa meluas ke seluruh kawasan. Amerika Serikat berencana mengirim kelompok kapal induk ketiga ke pantai Iran, dipimpin kapal induk nuklir George Bush yang kini dilepas pantai Amerika Serikat. Inggris juga tengah menyiapkan kapal induk Prince of Wales untuk dikerahkan ke Timur Tengah. Pada saat yang sama, Presiden AS Donald Trump secara terbuka mengancam hari ini akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran, dan dalam percakapan pribadi, ia menyatakan ketertarikan serius untuk menempatkan pasukan Amerika di wilayah Iran. Namun, apa yang salah? Apakah Washington memang berniat terlibat dalam perang berdarah berkepanjangan? Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan. Silakan berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar apapun di bawah video ini, agar algoritma YouTube merekomendasikan episode ini ke lebih banyak penonton. Silakan berlangganan saluran Telegram saya, Peci News, melalui tautan di deskripsi video. Kami membagikan berita terbaru segera setelah diterima. Jadi, Amerika Serikat berencana malam ini, tanggal 7 Maret, untuk memulai operasi pengeboman terbesar terhadap Iran, untuk menghancurkan fasilitas dan pabrik terkait rudal, serta menyerang institusi dan pejabat di Teheran yang sebelumnya belum pernah jadi target AS dan Israel. Pernyataan ini disampaikan Donald Trump hari ini, lalu ditegaskan lagi oleh Menteri Keuangan Asirab Scott Bessent yang sedang berupaya menstabilkan pasar minyak dunia. Bessent mengutip Trump mengatakan orang-orang Iran kalah dalam pertempuran militer di tempat mereka dikalahkan. Logis, bukan? Saya ulangi agar kita benar-benar paham maksudnya. Orang Iran kalah dalam pertempuran di lokasi mereka dikalahkan. Menurut Bessent, Iran berperang di dua front. Mengutip pernyataan Kepala Staf Gabungan Aizat dan Ken, Menteri Pertahanan PT Hexet, dan Presiden Donald Trump, Kepala Departemen Keuangan Aliasan mengatakan bahwa Washington akan memulai operasi pengeboman terbesar di Iran pada malam hari. Kutipan, "Malam ini kami akan melakukan kampanye pengeboman terbesar untuk merusak fasilitas dan pabrik rudal Iran serta secara signifikan melemahkan mereka. Tindakan militer Al-Yassam dan kampanye mereka terhadap Iran selama ini cukup meyakinkan." Saat rekaman dan publikasi episode ini, Amerika Serikat belum memulai operasi pengeboman besar-besaran, tapi jelas sedang mempersiapkannya. Amerika Serikat berencana mengirim kelompok kapal induk ketiga ke pantai Iran, dipimpin kapal induk nuklir George Bush yang kini berada di lepas pantai Anayaliau. Kapal induk bertenaga nuklir George Bush baru saja menyelesaikan persiapan di dekat Tanjung Hatteras di pantai Carolina Utara dan sekarang sedang menunggu perintah untuk berlayar. Sesuai rencana, kelompok kapal induk itu seharusnya menuju ke bagian timur, Laut Mediterania, dan bersiap di wilayah tempat kapal induk Gerald Ford sebelumnya berada. Kapal tersebut pada 5 Maret sudah melewati terusan Suez dan kini di Laut Merah. Perlu saya catat, puluhan jet tempur di atas kapal induk bersama dengan kapal perusak rudal pengawalnya dapat digunakan untuk menyerang target potensial di Yaman jika muncul tanda serangan Houthi Yaman ke Israel atau pelayaran laut internasional. Selain itu, di wilayah operasi Amerika Israel melawan Iran, sudah ada satu lagi gugus tempur kapal induk yang dipimpin oleh kapal induk Abraham Lincoln. Saya ingatkan, kapal induk George Bush adalah kapal induk nuklir Amerika kelas Nimitz. Ini kapal ke-10 dan terakhir di kelas ini. Kapal ini diberi nama untuk menghormati Presiden ILS ke-41 George Bush Senior, diluncurkan dan masuk armada pada 2006 dan 2009. Kru kapal terdiri dari 3.200 orang dan 2.480 orang lagi dari sayap udara. Kapal induk ini dapat membawa hingga 90 pesawat dan helikopter. Selain itu, ada laporan bahwa Inggris sedang mempersiapkan kapal induknya HMS Prince of Wales untuk kemungkinan penempatan di Timur Tengah. Selain itu, Inggris memangkas waktu persiapan pengiriman hingga setengahnya menjadi 5 hari. Percepatan waktu kesiapan berarti kapal raksasa ini dapat merespons lebih cepat jika ada keputusan untuk mobilisasi. Para awak kapal juga telah diinformasikan tentang penempatan terkait operasi AS dan Israel terhadap Iran.
Sementara itu, Sky News menegaskan langkah ini tidak berarti kapal perang tersebut membawa F-35 dan dikawal banyak kapal serta kapal selam akan dikirim memperkuat pertahanan Inggris di Teluk Persia dan sekitar Siprus. Namun, ini berarti Perdana Menteri Keir Starmer akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk memindahkannya lebih cepat jika dianggap perlu. Selain itu, Donald Trump yang menyatakan bahwa Iran berperilaku buruk sehingga operasi akan diperluas dalam percakapan pribadi menyampaikan minat serius untuk menempatkan pasukan Amerika di wilayah Iran. NBC News melaporkan ini hari ini. Menurut narasumber saluran televisi tersebut, Trump membahas ide pengiriman pasukan darat ke Iran dengan para asistennya dan perwakilan Partai Republik di luar Gedung Putih. Trump berharap di Iran pasca perang, cadangan uranium dikendalikan Amerika dan kedua pihak bekerja sama dalam eksplorasi minyak, seperti di Venezuela usai penggulingan Nicolas Maduro. Dalam diskusi pribadi, dinyatakan bahwa tidak ada pembicaraan tentang invasi darat besar-besaran ke Iran. Ide Trump adalah menempatkan sejumlah kecil pasukan Amerika di negara tersebut yang akan digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas strategis tertentu. Para narasumber menyatakan Presiden belum memerintahkan pengerahan pasukan. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan Trump tetap mempertahankan hak mengambil tindakan apapun. Awal minggu ini, Presiden Trump dalam wawancara dengan New York Post tidak menutup opsi operasi darat di Iran. Saat itu, Trump menekankan bahwa berbeda dengan presiden sebelumnya, dia kutipannya tidak memiliki rasa takut sama sekali terkait pengiriman pasukan sambil menambahkan bahwa intervensi semacam itu kemungkinan tidak akan diperlukan. Namun para ahli di sini mencatat bahwa pasukan Amerika bisa saja muncul di Iran jika rezim Ayatullah digulingkan. Pasukan ini bisa dikerahkan untuk membantu membangun hubungan antara Washington dan Teheran, seperti yang telah terjalin dengan Venezuela. Pasukan itu juga dapat digunakan untuk mengamankan cadangan uranium Iran yang diyakini tersembunyi di fasilitas nuklir bawah tanah. Namun, pada saat yang sama, semakin banyak pakar yang meyakini bahwa operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran berisiko berubah menjadi perang regional yang berkepanjangan, meskipun Ayatullah Ali Khamenei telah dieliminasi. Gedung Putih kini tertekan secara ekonomi dan belum memiliki strategi jelas untuk mengakhiri kampanye militer itu. Konon, berbeda dengan operasi cepat Presiden Trump sebelumnya, kampanye Iran menunjukkan tanda-tanda konfrontasi yang berkepanjangan yang mengancam stabilitas dunia. Saat ini, salah satu masalah utama adalah terhentinya pergerakan kapal tanker di Selat Hormuz yang dilalui 1/5 minyak dunia. Hal ini telah menaikkan harga bensin di Amerika, faktor penting bagi pemilih, dan Trump akan menghadapi pemilihan sela Kongres pada November. Meski Gedung Putih menyatakan tentang kehancuran rezim Iran, analis militer menyoroti kurangnya perencanaan strategis dan mempertanyakan langkah selanjutnya. Saat ini, dari sudut pandang politik, strategis, dan diplomatik, tampaknya semuanya belum dipikirkan sampai tuntas. Karena itu, perang kini makin kacau, dan Trump entah akan mengumumkan kemenangan sementara, namun tidak akan benar-benar mengakhiri perang, atau Amerika Serikat bisa terlibat perang baru di Timur Tengah yang mungkin lebih besar dari perang Irak. Saya akhiri dulu, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan beri like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda bisa mendukung channel YouTube ini secara finansial melalui donasi atau langganan sponsor berbayar. Melalui tautan dan rincian di deskripsi video atau kode QR di layar. Saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.